Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dina Fadilah, perwakilan dari mahasiswa KKN RDR ke-77 UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang bersama Pak Wawan dari Pelita mengenai moderasi beragama dengan tema meneguhkan peran pemuda sebagai agen moderasi berbasis toleransi. Sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Wawan. Nama lengkap Setiawan Budi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Semarang 15 Juli 1987, kewarganegaraan Indonesia, status belum menikah, alamat Jalan Gedung Batu Tengah nomor 29 RT 8 RW 5, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, kode pos 50148 Jawa Tengah. Nomor telepon 0813 9063 9439. Riwayat pendidikan tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 beliau menempuh pendidikan di SD Salomo 1 Semarang. Kemudian tahun 1999 sampai tahun 2002 melanjutkan ke SMP Negeri 30 Semarang. Tahun 2003 sampai 2006 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Semarang. Kemudian tahun 2012 sampai 2016 berkuliah di Untak Semarang Fakultas Hukum. Pengalaman berorganisasi tahun 2016 sampai sekarang sebagai koordinator persaudaraan lintas agama atau yang biasa disebut Pelita. Kemudian tahun 2021 sampai tahun 2024 yang akan mendatang beliau menjabat sebagai Dewan Penasehat Generasi Muda FKUB Jawa Tengah. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Bapak Wawan. Oh ya Pak, bisa Bapak ceritain dulu gimana sih pengalaman Bapak selama bergabung di organisasi Pelita? Bisa juga disampaikan sedikit tentang apa sih organisasi Pelita itu Pak? Kan banyak nih yang belum tahu organisasi Pelita itu apa. Monggo Pak. Ya, jadi Pelita ini adalah jejaring yang menghubungkan beberapa organisasi, komunitas, lembaga, majelis agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, yang kami fokus pada isu-isu sosial keagamaan. Jadi Pelita ini sifatnya hanya penghubung saja, penghubung antar organisasi tersebut yang selama ini mungkin mereka ada yang belum mengenal satu dengan yang lain. Nah, di Pelita ini organisasi-organisasi ini kami hubungkan sehingga gerakan atau jaringan lintas agama di Kota Semarang khususnya maupun Jawa Tengah ini menjadi lebih solid. Ada sih Pak, selama Bapak bergabung di organisasi Pelita, apa aja sih Pak pesan dan pesan yang yang Bapak rasakan selama Bapak bergabung di organisasi Pelita ini? Ya, tentu ini menjadi satu hal yang menarik dan mungkin satu hal yang baru khususnya di Kota Semarang, di mana Kota Semarang ini kan kalau dari riwayatnya sendiri merupakan kota yang heterogen. Jadi bukan homogen, terdiri dari satu suku atau satu agama saja, tetapi sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lampau banyak sekali pendatang-pendatang, khususnya pedagang-pedagang dari luar Semarang, luar Jawa, luar Indonesia itu yang mereka datang ke Semarang, kemudian berdagang dan tinggal menetap berkeluarga sampai dengan hari ini keturunannya masih ada. Dan di wilayah pesisir Kota Semarang ini bisa kita temui kampung-kampung yang berlatar belakang etnis atau suku tertentu. Misal ada Pecinan, kemudian ada kampung Pekojan, kampung dari keturunan Arab, kemudian dari keturunan India juga ada, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini keunikan Kota Semarang. Nah, Pelita ini mencoba merepresentasikan bagaimana wajah Semarang yang heterogen, wajah Semarang yang plural, wajah Semarang yang ramah, yang toleran, seperti halnya dulu leluhur kota yang pernah tinggal di Kota Semarang ini. Semangatnya diteruskan oleh kita, khususnya generasi muda yang tinggal, yang menempuh pendidikan maupun berkarya di Kota Semarang. Nah, keterlibatan saya di Pelita tentu menjadi suatu hal yang menarik, apalagi saya warga asli Semarang, kelahiran Semarang. Nah, tentunya saya juga ingin memberikan sedikit kontribusi bagi kota saya, bagaimana
supaya menjaga keharmonisan hubungan antar agama maupun kepercayaan di kota Semarang ini, sehingga wajah Semarang yang ramah dan toleran bagi siapapun yang datang, siapapun yang menetap, siapapun yang berkunjung ke kota ini tetap terjaga, bahkan bisa menjadi semakin baik untuk masa-masa yang akan datang. Nah, kali ini kan kita bakal bincang mengenai moderasi beragama nih Pak ya. Di sini kan menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita akan membahas moderasi beragama dengan tema menumbuhkan peran pemuda sebagai agen moderasi berbasis toleransi. Nah, apa sih itu Pak moderasi secara umum? Menurut Bapak itu apa sih Pak? Ya, moderasi ini kan sebenarnya memposisikan diri kita ada di tengah, jadi tidak ke kanan maupun ke kiri. Dalam semua hal memang sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik. Jadi moderasi ini supaya bagaimana kita bisa menempatkan diri ada di tengah dalam beragama. Jadi yang dimoderasi bukan agamanya, agamanya sudah final, Qurannya sudah final, Alkitabnya sudah final, Tripitakanya final, Wedanya final, dan kitab-kitab suci yang lain sudah final. Nah, yang dimoderasi adalah bagaimana sikap kita sebagai pemeluk agama agar menjadi pemeluk agama yang moderat. Dalam hal ya, tentu kita melihat perbedaan ini sebagai satu sunatullah. Perbedaan ini adalah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kita sebagai manusia tidak selainnya kita menjadi hakim atas sesama. Kita menganggap orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan itu tidak selamat dan lain sebagainya, atau kita jauhi. Nah, menanamkan sikap moderat dalam kita beragama, atau sekarang kita kenal sebagai beragama, itu sangat penting, mengingat Indonesia ini adalah negara yang bineka, tidak hanya terdiri dari satu suku, tetapi ada ratusan suku, tidak terdiri dari satu agama saja, tetapi ada 6 agama yang sampai dengan hari ini kita kenal, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, Konghucu, dan ada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tentu dalam moderasi beragama kita diingatkan kembali bagaimana dulu para founding father kita sudah menemukan nilai-nilai yang sangat mendasar yang menjadi tonggak pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal di dalam 5 sila Pancasila. Dan Pancasila ini juga kita kenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah dirumuskan oleh leluhur bangsa kita sejak ratusan tahun yang lampau. Nah, oleh karena itu semangat moderasi beragama mengajak kita, khususnya anak-anak muda ini, di dalam kita mencintai Indonesia. Mencintai Indonesia itu ya mencintai Indonesia seutuhnya, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk suku-suku yang ada di dalamnya, bahkan termasuk pemeluk-pemeluk agama maupun penghayat kepercayaan yang ada di Nusantara. Nah, ini kan tema kita kan membahas tentang menentukan peran pemuda sebagai agen moderasi berbasis toleransi. Untuk toleransi itu sendiri ya Pak, toleransi itu sama nggak sih Pak sama moderasi? Atau termasuk dari bagian moderasi atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya itu saling beririsan ya. Jadi toleran itu kan berarti kita bisa menghargai perbedaan kan. Jadi kalau Muslim itu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, apabila kita berkunjung ke teman kita yang Muslim, kemudian yang bersangkutan sedang melaksanakan sholat, ya kita harus hormati. Misal di bulan puasa nih, ada teman kita yang Muslim, kemudian ada teman yang lain dari agama yang lain, entah Kristen, Katolik, atau Hindu, juga Konghucu dan seterusnya. Ya, itu saling menghormati. Jadi tidak berupaya untuk memaksakan keyakinan kita ataupun menyalahkan keyakinan yang lain. Jadi sebenarnya ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, antara moderat dengan toleran. Nah ini Pak, sekarang kan banyak nih Pak fenomena yang kebanyakan tuh mengkafir-kafirkan agama, bahkan lebih parahnya lagi ya Pak, mengkafirkan sesama manusia, tapi itu dia Pak masih dalam satu agama. Itu gimana Pak menurut Bapak? Ya, tadi saya sudah singgung bahwa tidak selainnya kita manusia menjadi hakim atau memposisikan diri dalam tanda kutip sebagai Tuhan. Yang menentukan seorang ini selamat atau tidak, masuk surga atau tidak, itu kan Tuhan ya. Jadi agama apapun ini sebenarnya adalah jalan untuk mencapai kepada Tuhan. Nah, jalannya kan mungkin bisa berlainan, tetapi
esensinya itu sebenarnya sama, bahwa semua pemeluk agama apapun, bahkan teman-teman pengikut kebudayaan apapun itu, mereka tetap meyakini akan ada satunya entitas yang adikodrati, yang maha kuasa, sang pencipta ini, yang mereka yakini dan mereka sembah. Dan itu semangat kebaikan di dalam diri agama itu yang mendorong mereka untuk bisa berbuat baik, tidak hanya bagi kalangan seagamanya saja, tapi juga bagi umat agama yang lain. Nah, oleh karena itu sikap mengkafirkan atau menganggap yang berbeda itu sesat, baik di internal agamanya sendiri ataupun antar agama, itu menurut saya tidak tepat. Karena pada dasarnya setiap ajaran agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai universalitas, keadilan, kesetaraan, nilai-nilai kemanusiaan bagi semua makhluk, bagi semua ciptaan. Jadi tidak memandang suku, agama maupun kebudayaan. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sih cara kita menyikapi atau menumbuhkan rasa moderasi kita sebagai pemuda, terutama kita sebagai mahasiswa yang menjadi sorotan utama masyarakat? Ya, jadi generasi muda ini kan tantangannya tidak mudah. Jadi sekarang ini harus modernisasi informasi dari luar itu melalui media sosial, melalui internet itu tidak bisa kita bendung. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memfilter. Jadi memang semua yang datang dari luar atau pengaruh-pengaruh barat itu tidak semuanya jelek, tapi tidak semuanya baik. Jadi tentu kita harus punya filternya. Nah, filternya apa? Nah, menurut saya penting bagi anak-anak muda, khususnya mahasiswa, itu memiliki semangat rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Jadi kita bangga terhadap budaya kita. Kita memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Toh kita tidak bisa memilih dulu kita dilahirkan sebagai suku apa, kita dilahirkan sebagai bangsa apa, itu kita tidak punya pilihan. Jadi ya kita harus syukuri bahwa kita dilahirkan sebagai bangsa Indonesia di Nusantara yang bineka ini. Kita harus syukuri dan kita punya kebanggaan akan hal tersebut. Nah, ketika kita punya rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, maka ketika kita menerima pengaruh-pengaruh dari luar, kita bisa filter, kita bisa saring mana yang sekiranya sesuai dengan budaya kita, mana yang tidak. Nah, kemudian itu bisa kita implementasikan di dalam keseharian kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadi umat beragama, menjadi semisal kita Muslim, ya Muslim khas Nusantara atau Islam Nusantara. Yang Kristen juga sama. Jadi bukan Kristen di Indonesia, tetapi Kristen Indonesia. Itu pula juga agama-agama. Jadi agama apapun itu kita terapkan, kita implementasikan sesuai dengan sesuai dengan kultur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi masyarakat akhirnya bisa menilai nilai-nilai kebaikan dari agama yang kita bawa, agama yang kita yakini, karena kita tidak meninggalkan akar kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budaya yang luhur yang diwariskan oleh leluhur kita di masa lampau. Iya Pak, ini sudah menyinggung tentang Pelita ya Pak. Pelita ini memang kantornya itu di gereja ini ya Pak? Bukan, jadi gereja Santa Teresia Bungsari ini adalah salah satu tempat ibadah yang sering dipakai oleh teman-teman Pelita maupun teman-teman Kusirian, teman-teman yang lain untuk berkegiatan. Karena di sini ada spot plaza atau taman yang cukup menarik. Jadi ada di sini tumbuh-tumbuhannya juga sangat banyak, tempatnya sangat teduh, hijau dan terbuka bagi siapapun yang ingin berkunjung, yang ingin berkegiatan. Nah, di belakang ini ada salib yang disusun dari botol air mineral. Nah, tentu kan ini juga idenya sangat-sangat kreatif ya. Kemudian ini adalah patung Santa Teresia atau Santa Pelindung gereja ini, gereja Bungsari. Jadi kalau di tradisi Katolik dikenal adanya Santa bagi perempuan, kemudian Santo bagi laki-laki. Kalau di tradisi Islam itu kita kenal sebagai Wali. Sekian bincang saya bersama Pak Wawan dari Pelita.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.